Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Julianto selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan yang saya hormati Bapak serta Ibu dosen pembimbing serta dosen penguji. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Fansari Manda Ayu dengan NPM 2010-303048 akan memaparkan mengenai proposal skripsi yang saya ajukan dengan judul Keefektifan modal pembelajaran Learning Cycle 7E untuk meningkatkan keterampilan berargumentasi pada materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun untuk yang pertama, saya akan memaparkan mengenai bab 1 mengenai latar belakang, di mana keterampilan berargumentasi penting dilibatkan dalam pembelajaran sains. Keterampilan berargumentasi penting dilibatkan dalam pembelajaran sains ini untuk membantunya tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran dalam konteks sains, karena dalam sains berkaitan dengan suatu fenomena yang diajarkan atau dijelaskan secara ilmiah, serta menggunakan argumentasi dalam melakukan pemecahan fenomena. Namun faktanya keterampilan berargumentasi bertolak belakang dengan kondisi yang ada, yaitu keterampilan berargumentasi peserta didik di SMP Negeri 11 Magelang tergolong rendah. Oleh sebab itu, diperlukanlah inovasi pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik dalam meningkatkan keterampilan berargumentasi, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 7E. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran Learning Cycle 7E untuk meningkatkan keterampilan berargumentasi pada materi klasifikasi makhluk hidup. Adapun untuk identifikasi masalah, yang pertama, keterampilan berargumentasi peserta didik rendah karena proses pembelajaran di sekolah masih menggunakan metode ceramah yang lebih banyak mentransfer pengetahuan. Yang kedua, keterampilan berargumentasi peserta didik menunjukkan gejala bahwa peserta didik belum mampu atau lemah untuk memasukkan bukti dan dukungan yang mampu menjamin kebenaran pernyataan yang diajukan. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, apakah model pembelajaran Learning Cycle 7E efektif untuk meningkatkan keterampilan berargumentasi pada materi klasifikasi makhluk hidup? Kemudian untuk kajian pustaka, yang yaitu pada pemaparan bab 2 ini, saya menyajikan mengenai model pembelajaran Learning Cycle 7E yang terdiri dari 7 sintaks, kemudian ada indikator keterampilan berargumentasi menurut Talmin, dan ada keterkaitan antara topik yang dibahas yaitu klasifikasi makhluk hidup, di mana berdasarkan fakta atau fenomena ya dengan sintaks Learning Cycle 7E yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berargumentasi. Adapun untuk kerangka berpikirnya yaitu menjadi permasalahan pada pembelajaran IPA di SMP yaitu rendahnya keterampilan berargumentasi dan model pembelajaran yang digunakan belum terfokus dalam meningkatkan keterampilan berargumentasi. Maka itu diperlukan suatu tindakan yaitu penerapan model pembelajaran Learning Cycle 7E untuk meningkatkan keterampilan berargumentasi dengan dilakukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen menggunakan Learning Cycle 7E dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, di mana hasil akhir yang diharapkan yaitu keterampilan berargumentasi peserta didik meningkat dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E. Selanjutnya untuk hipotesis yang diajukan yaitu HO, di mana penggunaan model pembelajaran Learning Cycle 7E tidak efektif untuk meningkatkan keterampilan berargumentasi, dan HA, yaitu penggunaan model pembelajaran Learning Cycle 7E efektif untuk meningkatkan keterampilan berargumentasi. Kemudian untuk metode untuk bab 3 ini mengenai metode penelitian, yang pertama dasar penelitian yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen dengan non-equivalent control design group. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian, di mana populasi yaitu peserta di kelas 7 di SMP Negeri 11 Magelang. Kemudian untuk sampel yang digunakan adalah teknik purpose sampling. Selanjutnya untuk variabel penelitian yaitu variabel terikat keterampilan berargumentasi, dan untuk variabel bebasnya yaitu model pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yaitu tes tertulis yaitu pretest dan posttest. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data yaitu instrumen tes tertulis berbentuk uraian berdasarkan indikator argumentasi menurut Talmin. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu menghitung nilai hasil pretest dan posttest, kemudian menghitung nilai rata-rata hasil pretest dan posttest, kemudian dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, dan yang ketiga yaitu digunakan uji hipotesis yaitu uji independent hypothesis dan uji N-Gen ketika data yang didapatkan adalah berdistribusi secara normal.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.